Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, itu dikongsi bersama. Aswaja sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya? Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya sebutkan tentang Ibnul Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang berterus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Yang kedelapan, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut, mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambili, ya? Diambili karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Oleh karena saya angkat di sini tentang akidah Al-Khumaini, Al-Imam Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar. Antum bisa lihat halaman 84. Jadi kitab Kashful Asrar ini ada dua penerjemahan karena ditulis dalam bahasa Parsia. Penerjemahan pertama diterjemahkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya mereka dalam keadaan amanah tatkala menerjemahkan kitab Kashful Asrarnya Al-Imam Al-Khumaini, ya. Tetapi penerjemahan tersebut tidak diakui oleh orang Syiah. Mereka mengatakan ada sedikit penyelewengan dalam penerjemahan tersebut. Akhirnya mereka sendiri yang menerjemahkan kitab Kashful Asrar dalam bahasa Arab. Yang saya nukil depan antum ini adalah penerjemahan orang Syiah. Jadi jangan antum bilang itu orang karena pernah terjadi dialog, ya. Akhirnya kalahlah debat Ahlus Sunnah tatkala dikatakan, kamu tahu enggak Kashful Asrar itu ditulis pakai bahasa Arab? Bahasa apa? Ya bahasa Iran. Yang kamu pegang bahasa Arab, berarti bukan. Ternyata ini ada penerjemahan resmi yang menerjemahkan juga orang Syiah sendiri. Yang jadi saya nukil, yang saya scan itu di hadapan antum halaman 84 itu adalah terjemahan orang-orang Syiah sendiri terhadap kitabnya Al-Khumaini Kashful Asrar. Apa akidah Al-Khumaini? Dia menyatakan meminta kepada makhluk bukanlah kesyirikan selama meyakini bahwasanya makhluk tersebut bukan Tuhan pencipta, tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum minta kepada siapa saja, pada jin, kepada siapa saja antum minta, ya, selama antum tidak meyakini itu Tuhan, maka itu bukan syirik. Bahkan dia mengatakan meminta kepada mayat bukan kesyirikan, bahkan minta kepada batu bukanlah kesyirikan. Dia mengatakan di sini, la farqa fi dhalika bainal hayy wal mayyit hatta anna talab al hajah min al hajar wal madar laysa syirkan, ya. Dia mengatakan tidak ada bedanya untuk minta kepada mayat maupun orang yang hidup, bahkan minta kepada batu, ya, itu bukan syirik katanya. Apa yang namanya syirik? Syirik itu kalau kamu meyakini ada Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain selain Allah, itu baru syirik. Ada yang menciptakan alam semesta selain Allah, maka itu baru syirik. Ini definisi yang sangat ngawur. Kalau definisinya demikian, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka juga orang muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan.
Karena mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya jelaskan tentunya dalam pengajian tersendiri. Di antara keyakinan yang diyakini oleh Al-Khumaini, dia mengatakan ruh seorang setelah mati semakin hebat dan diberi kekuatan oleh Allah, semakin tinggi kedudukannya. Bahkan dia mengatakan ini ijma ahli falasifah, orang-orang filsafat, bahwasanya ruh kalau sudah meninggal lebih hebat daripada yang masih hidup. Subhanallah. Antum orang mati saja itu kalau mau masuk kuburan harus antum angkat. Tidak bisa dia masuk sendiri dalam kuburan, harus antum angkat, antum gali kuburannya, antum kubur, setelah itu antum minta-minta. Gimana ini? Di mana akal kita? Subhanallah. Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal anak Adam terputus amalannya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah saya membawa Al-Quran, ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, tatkala Allah mengatakan, apakah kau memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan menyembah ibumu? Dia mengatakan, ya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Waktu saya masih hidup, saya yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau matikan saya wahai Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Nabi Isa tidak tahu apa-apa. Itu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Setelah meninggal tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun demikian dalam hadis mutawatir. Tatkala di akhirat kelak, tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke telaga Nabi kemudian diusir. Kata Nabi SAW, ummati, mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kematian engkau. Rasulullah tidak tahu. Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat, malah mengetahui segalanya, maka berhak untuk diminta. Ini keyakinan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin, orang-orang terdahulu. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu tatkala mereka menyembah patung, bukanlah mereka meyakini patung tersebut menciptakan alam semesta, tidak seperti itu. Apakah orang musyrikin dahulu tatkala membuat Tuhan dari adonan, kemudian tatkala lapar Tuhannya dimakan, kemudian dia meyakini Tuhan tersebut menciptakan alam semesta? Tentunya tidak. Tetapi Tuhan yang mereka ciptakan itu, berhala yang mereka ciptakan, yang mereka ukir tersebut hanyalah simbol dari orang-orang saleh. Seperti Lata dan Uzza yang merupakan orang-orang saleh yang tatkala meninggal dunia maka dijadikan berhala sebagai simbol dari mereka. Ternyata ya, demikian juga Khomeini menyatakan bahwasanya dia mengatakan pasir juga bisa jadi obat. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Siapa yang mengatakan bahwasanya kekuasaan Allah terbatas? Kata ini syubhatnya, kata dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan pasir